Oke, em, pertemuan ke-12 ini, Ibu memajukan apa namanya materi yang harusnya ada di pertemuan ke berapa 14 kalau tidak salah ya, berkaitan dengan materi bisnis model kanvas. Jadi sebenarnya yang bagus itu adalah saudara menyelesaikan proposal KWU. Di proposal KWU itu ada poin-poin yang dibicarakan di dalam bisnis model kanvas. Seperti apa? Misalnya target pasar, kan ada di bagian proposal itu saudara mendeskripsikan siapa target pasar dari wirausaha yang kalian jalani. Kemudian apa namanya media yang saudara gunakan untuk mempromosikan, kemudian menginformasikan kepada pangsa pasar itu ya. Kemudian ada break even point, kemudian ada bagian keuangannya, pendapatannya berapa, perkiraannya seperti itu ya. Kemudian pengeluarannya berapa. Itu semua sebenarnya jika proposal itu sudah dilengkapi dengan baik, maka komponen dalam bisnis model Canvas itu akan mudah untuk diisi. Ya, jadi em, bisnis model Canvas ini yang kita pelajari itu berkaitan dengan visualisasi komponen dari bisnis yang kita jalani. Ada 9 komponen, ya, ada 9 komponen. Yang pertama itu memuat informasi target pasar atau bahasa Inggrisnya customer segment. Kalau di proposal yang pernah kita bedah, ya, ada nih cerita tentang siapa target pasar dari usaha kita, ya kan? Di bab 1 apa bab berapa gitu ya, disebutkan. Jadi kalau misalkan proposalnya sudah jadi, sebenarnya cerita tentang target pasar itu tinggal kita masukkan ke dalam segmen nomor 1 ini, gitu ya, yang berkaitan dengan target pasar. Kemudian komponen berikutnya berkaitan dengan proposisi nilai konsumen atau value proposition, ya. Kira-kira apa namanya konsumen kita itu mendapatkan apa yang dari produk kita apa saja yang kira-kira bisa diperoleh oleh konsumen itu sendiri, ya. Kemudian yang ketiga adalah channel. Channel di sini bisa diartikan sebagai segala sesuatu media yang kita gunakan untuk promosi, untuk menginformasikan produk gitu ya. Kemudian juga tempat, mungkin tempat pembeli bisa transaksi seperti itu kan. Kan sekarang ini bisa bisa dengan memanfaatkan web seperti itu kan ya. Ada website, kalau mau pesen barangnya kunjungi website resmi dari apa gitu kan ya. Di dalam website itu konsumen bisa mengklik dan memesan, ya, memasukkan keranjang dan melakukan proses pembayaran gitu ya. Nah, itu juga bentuk dari channel-channel yang dimanfaatkan oleh penjual seperti itu. Di salurannya bisa sebagai tempat promosi, informasi, dan tempat konsumen untuk transaksi juga. Yang keempat itu berkaitan dengan hubungan konsumen atau customer relationship. Customer relationship. Customer relationship ini jejaring, ya, jejaring kepada customer itu bagaimana bisa dibangun, ya. Karena bisa jadi em, berulang gitu ya. Bagaimana memupuk hubungan yang baik dengan customer sehingga customer itu bukan sekali beli saja, tetapi bisa berulang, ya.
Ya, berarti nomor 4 berkaitan dengan hubungan konsumen itu bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik kepada konsumen yang pernah membeli produk kita. Pernah nggak kalau kalian belanja seperti itu ya, belanja produk apa, kemudian suatu ketika kalian mendapatkan WA menginformasikan adanya promo seperti itu ya. WA menginformasikan bahwa ada produk terbaru seperti itu. Itu tidak lain supaya customer yang pernah membeli produk kita itu bisa mengulang untuk berbelanja di toko kita. Ya, apakah repeat order seperti ya, atau tertarik dengan produk yang lain, ataukah hmm, tertarik dengan promo-promo yang kita berikan seperti itu. Lalu yang kelima itu ada sumber pendapatan. Sumber pendapatan di sini em, apa namanya kira-kira eh, apa saja pendapatan yang diperoleh oleh penjual gitu ya. Kira-kira berapa penjualannya, perkiraan keuntungannya seperti apa. Dan untuk memaksimalkan pendapatan itu kira-kira bisa nggak dari penjual itu memilih atau menyeleksi bahan yang lebih efektif seperti itu ya, sehingga pengeluarannya itu lebih kecil dan pendapatannya eh, masih semakin bagus seperti itu ya, masih masih apa namanya, masih bertahan gitu ya, produk itu bertahan dengan pemilihan bahan yang lebih efektif dan efisien tadi. Yang keenam itu adalah kegiatan utama atau key activities. Key activities ini adalah gambaran kegiatan yang dilakukan oleh penjual gitu ya, kita mulai dari kegiatan misalnya kegiatan untuk mendesain produk gitu ya, kemudian mempromosikan, kemudian memasarkan, kemudian memelihara produk atau pemeliharaan aset dan sebagainya. Jadi kegiatan utama ini adalah apa yang sering dilakukan oleh penjual gitu ya. Selain memproduksi produk tadi, oh salah satunya selain memproduksi produk itu adalah kegiatan pemasaran misalnya itu ya, atau kegiatan untuk mendesain produk itu sendiri, atau kegiatan pemeliharaan aset misalnya, karena ini penjualannya itu berkaitan dengan eh, digital misalnya ya, kira-kira apa yang harus di yang selalu di-upgrade gitu ya? Apakah websitenya, ataukah tadi kalau akun Shopee itu ada nggak tagihan-tagihan, misalnya perlu untuk menginstal ulang atau apa? Karena pasti yang namanya aplikasi itu pasti memerlukan kebaruan gitu ya. Itu um, yang kita sebut di dalam key activity. Jadi namanya key activity itu adalah kegiatan-kegiatan utama yang sering dilakukan oleh penjual dalam dalam hal menjalankan usahanya. Seperti itu. Kemudian nomor 7 sumber daya. Sumber daya manusia atau mitra kerja. Ya, sumber daya manusia ini eh, kalau kita sebut dalam usaha, biasanya kita memperkerjakan gitu ya, jadi pegawai seperti itu. Kira-kira di usaha kita itu memerlukan pegawai sebanyak berapa orang? Siapa saja sumber daya manusia yang diberdayakan gitu ya? Misalnya pegawai gitu ya, yang memiliki keterampilan seperti apa. Lalu kalau ada mitra kerjanya disebutkan misalnya untuk bisa memproduksi produk kita itu perlu adanya jalinan kerjasama dengan mitra seperti toko plastik, misalnya seperti itu ya, dengan toko apa gitu ya. Jadi ini disebutkan di dalam komponen ketujuh ya, sumber daya manusia atau mitra kerja. Kemudian yang kedelapan itu komponen kerjasama atau key partnership ya. Yang namanya tuh kerjasama artinya ada orang lain yang kita ajak gitu ya. Misalnya untuk apa? Untuk mengendorse misalnya.
mempromosikan atau menjadi brand ambassador misalnya seperti itu. Jadi sebagai kolaborator dari usaha kita gitu ya. Nah, itu juga disebutkan. Misalnya kerjasama dengan siapa yang misal kalau punya saudara yang punya pengikut yang banyak di Instagram atau dia bisa disebut sebagai influencer, jadi menjalin kerjasama dan influencer seperti siapa ya yang bertugas untuk mempromosikan seperti itu, yang bertugas sebagai brand ambassador dari produk kalian gitu kan ya. Nah, itu kalau ada itu diceritakan di poin ke-8. Yang ke-9 struktur biaya atau cost structure. Cost structure ini em, menjelaskan apa namanya fix fix cost dan juga variable cost ya. Kira-kira dana apa saja yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis ya. Biaya produksinya, biaya gaji pegawai, apa namanya sewa tempat, eh, pemeliharaan mesin dan sebagainya. Nah, itulah komponen-komponen yang kita ceritakan di dalam eh, bisnis model Canvas. Ya, jadi dengan membuat bisnis model Canvas itu ada setidaknya keuntungan bagi wirausahawan ya. Kenapa sih harus membuat bisnis model Canvas ini? Ya, yang pertama pastinya itu akan mempermudah usahawan untuk melihat kondisi dari usaha yang dia jalani. Ya, kayak kayak melihat peta ya, peta peta kondisi dari usaha yang dijalaninya seperti itu. Karena di situ memuat visualisasi dari 9 komponen atau 9 elemen dari usaha yang dijalani. Istilah pertama bisnis model Canvas ya, ini pertama kali dipopulerkan oleh Alexander Osterwalder ya di dalam bukunya berjudul Business Model Generation. Jadi dari situ sebenarnya itu mempermudah kalau mau menjalankan usaha berarti kita harus mempertimbangkan tadi kita harus tahu target pasar, kita harus tahu kira-kira produk kita itu punya nilai di mata konsumen itu untuk apa gitu ya. Untuk misalnya sebagai alternatif minuman gitu ya atau alternatif makanan bergizi gitu ya atau misalnya untuk memenuhi kebutuhan dari eh, muslimah gitu ya untuk menutup aurat dan sebagainya. Nah, itu di dalam bisnis model Canvas bisa kita tuliskan ya apa namanya lebih lebih enak lah melihat visualisasinya sehingga dari visualisasi itu sebenarnya bisa mempermudah bisnismennya itu untuk menjalankan usahanya dengan lebih baik lagi, misalnya dengan menambah pangsa pasarnya siapa gitu ya. Kalau selama ini sudah berjalan target pasarnya, selama ini anak-anak remaja usia berapa, mungkin mau mengembangkan produk tertentu sehingga target pasarnya juga bisa diperluas lagi gitu ya, bisa bisa menambah target pasar. Jadi dengan adanya visualisasi lebih enak untuk melihat bagaimana tampilan usaha kita itu berkaitan dengan siapa siapa pangsa pasarnya, kira-kira apa kegiatan utama dari bisnis ini perlu biaya apa saja, bisnis ini perlu memanfaatkan sumber daya yang seperti apa. Bisnis ini bisa menjalin kolaborasi dengan mitra seperti apa. Untuk mempromosikan bisnis ini bisa melalui saluran apa? Gimana caranya supaya kita bisa membangun hubungan baik dengan konsumen kalau dia sudah belanja ke tempat kita, supaya dia bisa repeat order seperti apa ininya yang harus kita bangun seperti itu. Jadi bisa fungsinya adalah bisa memudahkan kita dalam hal memahami bisnis yang sedang kita jalani. Ya. Jadi manfaatnya apa? Memudahkan kita untuk memahami bisnis yang dijalani. Yang kedua, visualisasi dari bisnis kita itu terlihat
sederhana ya, simple dan menarik untuk bisa dipahami tadi. Oke. Dari sini ada pertanyaan, bagaimana cara membuat bisnis model kanvas dan mengisi setiap komponen di dalam bisnis model kanvas tersebut. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau ada yang nak nanya, silahkan. Oke, minggu depan setiap usaha itu membuat ya, membuat isian dari komponen bisnis model kanvasnya. Jadi pangsa pasarnya siapa, kemudian value dari produk kita untuk konsumen itu seperti apa, hubungan dengan em, konsumen bagaimana, channel yang kita gunakan, apa saja, kemudian sumber pendapatannya, sampai dengan struktur biaya, ya. Nah, sebenarnya ini secara tidak langsung kalian harus menuntaskan proposal. Proposal kalian tuh harus dituntaskan itu proposal kewirausahaan itu. Karena di dalam proposal itu setiap komponen yang dibicarakan di bisnis model Canvas ini sudah ada, tinggal di apa diambil gitu ya, mana bagian yang sesuai gitu ya, pangsa pasarnya siapa diambil gitu ya. Kemudian em, konsumen apa namanya hubungan untuk menjalin konsumennya, hubungan kepada konsumennya seperti apa gitu ya. Coba dipelajari deh apa namanya kalau kalian belanja itu kira-kira ada nggak kemiripan apa yang sering dilakukan oleh penjual untuk bisa menarik minat kalian atau menginformasikan produk. Oh, bisa memanfaatkan WA tadi ya, karena mereka pasti sudah ada bank nomor konsumen. Ya, ada nggak pernah mendapatkan WA kalian belanja baju apa ya atau belanja apa di toko itu ya tiba-tiba masuk WA promo ya promo bulan November misalnya seperti itu atau disapa seperti itu kemudian menginformasikan ada produk terbaru misalnya ada produk terbaru dari hijab apa seperti itu kan ya atau eh, apalagi ya, ya tujuannya tadi untuk poin 4 adalah membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Dan sebenarnya em, kalaupun kita tidak merespon ya mereka juga tidak menjadi masalah ya, tidak ada masalah. Yang pastinya siapa tahu tadi yang konsumennya pas butuh apa produk seperti yang kita tawarkan maka pada saat itu mereka bisa belanja kepada usaha tersebut seperti itu ya. Nah, itulah adalah strategi supaya terjalin hubungan yang baik kepada konsumen. Gitu. Jadi kalau kalian tadi eh, apa namanya? Ya itu sebenarnya bisa terjadi kalau konsumennya itu order melalui sistem gitu ya. Melalui sistem apakah lewat WA ataukah lewat website ya pastikan untuk pengiriman barang mereka harus mencantumkan nomor dari pembeli seperti itu ya tapi kalau misalnya konsumennya kawan dewe cak mano berarti kamu promosinya kan kawan dewe itulah media promosi yang paling mudah adalah dengan datang langsung kepada konsumennya dengan kawan kalian lagi gitu ya. Atau di grup itu di dibuat kalimat untuk promosi gitu ya. Repeat order di apa open PO gitu ya. Open PO bagi apa lovers apa ya? Makanan lovers ya. Misalnya kalian sebut sebagai konsumen kalian itu siapa misalnya. Ya disapa seperti itu. Hijab lovers gitu ya misalnya kalau yang membeli itu adalah hijab kemudian siapa jadi salah satu bentuk untuk menjalin hubungan yang baik dengan konsumen seperti itu ya
Kemarin kan kalau ibu nggak salah menyimak lebih banyak yang membeli dari temen dewek kan ya, teman sekelas ya. Ada atau ada yang di luar dari itu? Ada tidak dari prodi lain? Dari prodi lain, dari anak-anak sekolah, dari apa lagi nih? eh Konsumen yang kalian dapatkan secara online misalnya, ada nggak? Ada Ada. ibu. Ada ya? Siapa? Bilang. Kemarin Papaya Mustafa kami ada yang beli dari prodi lain. Terus kan Hmm, di rusun itu kan nggak semuanya anak matematika. Jadi nggak tahu sih ya. mereka prodi apa, tapi yang jelas bukan teman-teman kita, Bu. Nah, tapi ada media, ada saluran yang bisa kalian broadcasting nggak ya? Misalnya kalau di Rusun itu ada grup misalnya atau ada media, Iya, Bu. ya. Kami punya kayak grup penghuni gitu. Jadi Nah, khusus orang-orang yang tinggal di situ. Jadi kami share pamfletnya ke situ. Jadi siapa nah, yang beli langsung reply di chat WA gitu. iya. Nah, seperti itulah ya sebenarnya. Jadi kalau di komponen keempat untuk bisa membangun hubungan customer, berarti salah satu strategi yang kamu gunakan adalah dengan media WhatsApp gitu ya, broadcasting ke eh, beberapa grup-grup untuk bisa menjalin komunikasi ya untuk customer bisa repeat order gitu. Ya, untuk yang sederhana seperti itu ya, pakai WA. Yang lebih canggih lagi misalnya kalian punya sistem yang dibangun misalnya menyewa website seperti itu ya. Kemudian atau jualannya ke Shopee gitu kan ya. Shopee. Tapi kalau makanan Shopee ada enggak ya Shopee makanan ya? Ada ya? Ada ibu. Ada. Nah, jadi bisa gratis kan kalau masuk ke Shopee itu kan ya? Atau berbayar? Gratis. Gratis. Nah, artinya saluran yang bisa dilakukan untuk bisa em, apa namanya menarik perhatian dari customer ya silakan untuk disebutkan kemungkinan-kemungkinannya. Apalagi di era digital ini ya, di era digital. Dan masalah sih kalau kita misalnya setting jualannya itu sistem PO gitu ya, nah ngapowong gitu ya. Yang jalankan bisnis itu adalah kita sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya sistemnya ada sistem PO ya sebutkan saja open order gitu ya. PO, pre-order. Ini apa produknya, ready-nya kapan, silahkan melayani apa namanya, silahkan untuk memesan dilayani sampai dengan tanggal sekian, pukul sekian gitu ya. Siapa yang apa rindu akan rasa ini gitu ya, rasa dari makanan kita gitu ya. Silakan repeat order, open PO. Produknya kira-kira akan ada pada tanggal sekian gitu ya. Boleh-boleh saja kalau kita mau menjalankan usaha seperti itu. Ya, jadi em, salah satu contoh dari apa namanya media dan juga situasi yang bisa kita lakukan. Sebab kalau mahasiswa kan masih terikat dengan kuliah, gitu ya, dengan kuliah, tidak tahu kira-kira pilihan waktu yang lebih luang, apalagi semester lima ya. Semester lima ya, pasti padat jadwalnya untuk kuliah dan mengerjakan tugas. Jadi untuk urusan jualan-jualan, kecuali kalau merasa, kayaknya jualan itu enak ya. Jadi ada yang memang fashionnya itu sudah jualan itu kayaknya asik gitu ya. Jadi hal yang pokok yang dilakukan oleh mahasiswa adalah jualan, gitu. Ada yang seperti itu. Ya. Tapi bukan bukan tujuan utamanya saat ini. Itu bisa dilakukan ketika usaha itu bisa diintenskan ketika saudara sudah menyelesaikan program program S1 misalnya ya, atau mau dilanjutkan setelah dari S1 sebagai bentuk apa upaya kita untuk nyari duit ya. Saya lihat mahasiswa sekarang ada yang em, apa namanya tuh melo
Misalnya kalau punya kendaraan itu melok kayak Ojin kayak gitu ya. Kalau di Indralaya itu ada juga Omu yang ibu galak pakai juga Omu seperti itu. Ibu tuh nanya-nanya Kak, kuliah semester berapa? Ada yang baru anaknya. Baru Bu, ini semesternya baru masuk. Sudah berapa lama join? Mau baru 1 bulan gitu ya. Ngapo melok ini? Untuk duit tambahan gitu ya. Untuk duit tambahan jajan seperti itu. Nah artinya itu kan peluang di mana saja asal ada pemikiran untuk usaha gitu ya. Asal ada pemikiran untuk usaha dan juga pintar-pintar memilih waktu untuk bisa menjalankan usaha itu. Asalkan jangan jual diri ya, ibu tidak merestui. Gitu ya. Tak boleh, ya. Awas kalau kalian ketahuan, ketangkep, apa namanya, itu bukan bagian dari proyek mata kuliah KWU ya, jual diri itu ya. Jauh-jauh ke lah yang kayak itu. Dan ibu tidak nanggung, ibu berlepas diri kalau misalkan ada pemikiran kalian seperti itu dan ibu tidak merestui, gitu ya. Jadi yang namanya mencari uang itu ya artinya banyak peluangnya asal kita mau usaha, menjalankan usaha. Kecuali usaha yang tidak halal tadi ya. Jauh-jauh ke lah yang pemikiran yang mau mencari jalan instan seperti itu. Karena banyak usaha yang bisa kita lakukan. Contoh sederhana kamu usaha sekali praktek wirausaha itu kemarin kan sudah bisa mendatangkan hasil gitu ya. Bisa sudah bisa melihat oh ternyata bisa untung kalau kita jualan seperti ini. Memang terasa capek, ya capek ya jualan itu ya, karena kita menjalankan sendiri, buat sendiri. Nah supaya tidak capek, bagaimana caranya? Ya ngupah wong lain gitu ya, gunakan tenaga orang lain. Tapi itulah pertimbangannya adalah keluar biaya untuk membayar jasa orang lain. Seperti itu, ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini tentang bisnis model kanvas? Dado. Putri mau tanya, Bu. Jadi selanjutnya itu, ya silakan Putri. Di beberapa contoh yang Putri lihat tuh di biaya di cost structure-nya tuh ada yang dibuat kayak biaya produksi terus biaya operasional. Itu dibuatnya tuh tetap isi dari cost structure-nya tuh kayak gitu atau dijabarin satu persatu gitu. Ya, kalau nak dijabarin satu persatu ya tidak cukup tempatnya ya, Put. Paling ya dibuat beberapa komponen bahwa cost structure dari usaha ini ada biaya produksi, ada biaya apa gitu ya, biaya biaya untuk perawatan. Tapi ya tidak dijelaskan secara detail. Kalaupun masih muat, misalnya biaya produksi itu misalnya berkaitan dengan biaya bahan baku dan sebagainya. Tidak cukup tempatnya untuk memberikan penjelasan lebih. Paling poin-poin utamanya saja seperti itu, ya. Kalau nak lengkap itu harusnya ada penjelasannya di dalam proposal. Makanya kalau di dalam proposal tidak boleh kita cuma menyebutkan poin-poinnya. Malah justru kita di dalam proposal itu harus secara detail menjelaskan biayanya gitu ya. Yang dimaksud biaya produksi apa saja. Misalnya biaya bahan baku disebutkan bahwa bahan baku yang digunakan dalam usaha ini itu apa namanya memerlukan kurang lebih biayanya seperti apa gitu ya. Jadi harus lebih detail malah di proposal. Berbeda dengan membuat bisnis model kanvas, ya. Yang kita cantumkan adalah poin-poin pentingnya saja. Seperti itu. Poin-poin penting dari apa yang diminta di setiap komponen, ya. Kalau di proposal malah harus lebih detail karena orang membaca proposal itu. Dan seperti yang Ibu bilang, namanya proposal itu to propose untuk mengajukan. Mengajukan apa? Mengajukan usulan apa penelitian, mengajukan usulan dana yang apa nama dibutuhkan gitu ya, mengajukan apa namanya hibah seperti itu, hibah dari kewirausahaan dan sebagainya. Isiannya harus terperinci dan jelas.
Nah, kalau untuk bisnis model Canvas, cukuplah poin-poin yang umum, bukan umum, tapi poin-poin utama yang memenuhi komponen dari setiap komponen bisnis model Canvas itu. Itu ya, Put. Baik, Bu. Di situ nanti dibuat juga nggak, Bu, biayanya, perkiraan biayanya, misalkan 1 juta atau gitu. Atau cukup nama apa poin-poinnya aja. Mungkin totalnya saja kali ya, kuliah online. Nggak apa-apa sini, Pak, Mbak. Ya, sini duduk sini. Ke apa namanya? Apa tadi pertanyaan? Dirinci atau tidak? Baiknya totalnya saja ya. Misalnya biaya produksi membutuhkan biaya sekian gitu. Jadi tidak perlu dirinci secara lebih spesifik apa-apa saja. Tapi kalau proposal harus dirinci ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ibu izin Bu. Laila, silakan. Jadi kalau yang produk kami ini kan hijab dan kerjasamanya itu sama produksi hijabnya begitu ya Bu. Nah jadi untuk di isian key partnersnya itu apakah kami juga mencantumkan kepada siapa kami memesan hijab tersebut begitu? Elemen kerjasama, yang namanya elemen kerjasama itu menceritakan eh, partner yang kita libatkan dalam usaha kita itu ya. Misalnya perlu bahan, suppliernya siapa? Boleh disebutkan siapa suppliernya. Supplier dari bahan kita itu dari mana? Disebutkan saja tidak apa-apa. Ya. Kemudian siapa brand ambasadornya, misalnya influencer siapa gitu ya. Silakan sebutkan saja, disebutkan. Oke, Laila. Iya Ibu. Kemudian untuk yang eh, kayak influencer gitu atau brand ambassador gitu kan kami hanya kalau misalnya kami mencantumkan media sosial dari hijab yang kami promosiin begitu Bu. Kayak ada Instagramnya gitu yang kami cantumkan adalah Instagramnya. Itu boleh juga tidak Bu? Itu Instagram punya kita atau yang punya mitra? Yang punya kita Ibu. Oh, kalau punya kita bukan, itu bagian saluran berarti tempat kita mempromosikan. Yang dinamakan kerjasama itu kan berarti adalah siapa mitra yang kita libatkan gitu kan. Jadi bedanya kalau kerjasama itu kita menyebutkan beberapa partner yang kita ajak untuk kerjasama, misalnya dalam hal penyediaan bahan, untuk pemasaran gitu ya, promosi seperti itu. Siapa mitra-mitra yang bisa kita. Tapi kalau untuk Instagram produk kita gitu kan ya, atau tempat konsumen bisa berbelanja itu masuk ke dalam komponen komponen apa tadi? Channel nomor 3 gitu ya, saluran channel. Nah, di sini adalah kalau kalau berbicara media dari produk kita itu masuk ke dalam channel. Tapi kalau itu melibatkan pihak lain, itu masuk ke dalam poin kerjasama key partnership. Oke, baik, terima kasih Ibu. Oke, lagi silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, Thomas. Pada bagian bisnis kanvas di yang pertama itu kan ada customer segment ya, Bu. Nah, Mm-mm. produk Thomas itu kan target pasarannya untuk eh, apa ya, masyarakat yang mau diet. Nah, kira-kira kami masukin target pasarannya itu kepada orang yang mempunyai apa? Karena contohnya itu ada yang nulis kayak pekerja kantoran gitu, Bu. Jadi sesuai dengan profesi mereka gitu untuk target pasarannya. Nah, kira-kira untuk target pasaran untuk produk Thomas itu apakah ditulis seperti misal masyarakat yang mau diet atau kayak cukup mahasiswa atau masyarakat yang mau diet aja gitu atau Hmm, gimana, Pak?
Itu masih umum, Thomas, kalau kita sebutkan seperti itu. Misalnya siapa sih yang memang butuhnya itu adalah yang diet ya. Ya, Misalnya, misalnya konsumen yang vegetarian, misalnya seperti itu ya. Tuh. Atau mungkin siapa ya olahragawan gitu ya. Kalau olahragawan dia enggak ya. Perasaan mereka justru lebih lebih banyak lebih banyak perlu kalori ya, protein seperti itu ya. Coba kita tanya ChatGPT ya. Iya, kalau aku udah tanya biasanya aku tanya dengan ChatGPT, siapakah segmen masyarakat yang memiliki kriteria apa tadi Thomas? makanan rendah lemak, Bu. Penyuka makanan rendah lemak. Kata ChatGPT, pertama adalah penderita obesitas, itu ya. Penderita obesitas, kaum lansia, ibu hamil, ibu menyusui, orang dengan pola hidup aktif seperti atlet, ya. Kemudian vegetarian masuk tadi yang omongan ibu tadi. Terus ada orang yang peduli kesehatan. Jadi coba sebutkan contohnya. Kalau profesi apa saja? Kalau profesi apa ya? Misalnya atlet. Nah, atlet, model, aktor. Nah, Ibu share screen-nya nih. Ya, Ibu bisa lihat kan hasil pencarian Ibu. Ah, ini. Bisa terbaca, Thomas? Bisa ya, Bu? Nah, jadi seperti ini disebutkan. Pertama saya tadi bertanya kepada ChatGPT, siapa ya segmen masyarakat yang punya karakteristik penyuka makanan rendah lemak? Ternyata direspon seperti orang yang peduli kesehatan, orang yang kondisi kesehatan tertentu, penderita obesitas, kaum lansia, ibu hamil, ibu menyusui dan sebagainya, vegetarian juga. Nah, kalau profesi itu ya tadi Thomas menyebutkan, oh contohnya tadi dicantumkan orang kantoran seperti ya. Ternyata di sini direspon salah satu eh, yang memenuhi kriteria tadi, profesinya seperti atlet, model, tenaga kesehatan, ahli gizi, koki gitu ya, pengajar olahraga, profesional di bidang kesehatan mental, psikolog, terapis gitu ya, pekerja kantoran dengan pola hidup sehat. Jadi segmennya adalah pekerja kantoran dengan pola hidup sehat seperti itu. Jadi tidak disebutkan hanya segmennya adalah pekerja kantoran, sebab tidak semua pekerja kantoran yang apa namanya punya minat untuk beli yang seperti itu. Tapi orang dengan kriteria mereka pekerja kantoran dengan pola hidup sehat cenderung lebih memilih asupan lemak rendah seperti itu ya. Itu. Jadi sebutkan kalau profesinya yang sesuai seperti itu ya Thomas ya. Lebih spesifik. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau misalkan ada contoh, ya boleh kalian apa namanya? Boleh kalian lihat contoh itu dan jika kalian butuh tempat untuk bertanya kan sekarang lah mudah ya ada ChatGPT, tapi tentu bergantung dengan apa yang kalian tanyakan. Harus lebih spesifik ya pertanyaannya. Misalnya pertanyaannya tadi kita bingung untuk menuliskan segmen pangsa pasar kita, ya. Lihat contoh orang lain. Oh, mereka ternyata kalau menuliskan segmen pangsa pasar itu lebih cenderung menyebutkan profesi. Oke, kita tanyalah dengan ChatGPT. Kira-kira apa saja profesi yang pekerjanya itu punya karakteristik memilih makanannya lemak apa
rendah lemak seperti itu ya, akan direspon oleh ChatGPT-nya. Sehingga istilah-istilah yang keluar misalnya kayak atlet, pekerja kantoran yang memilih pola hidup sehat. Nah, istilah itu yang diambil taruh ke dalam segmen kalian, gitu ya. Nah, ditanya lebih detail lagi, tanya lebih detail. Kira-kira rentang usianya berapa ya? Apa pekerja seperti itu? Nanti dijelaskan oleh ChatGPT juga ya. Kalau pekerja kantoran itu berusia kurang lebih berapa sebenarnya. Nah, itu juga yang kalian ambil. Kalau bisa diparafrase dulu ya sebelum masuk ke proposal. Jadi cerita tentang segmen tadi bisa lebih terperinci bahwa produk kita itu segmen pasarnya adalah pekerja kantoran yang memilih untuk pola hidup sehat. Kira-kira pekerja kantorannya seperti apa, berusia berapa tahun sampai berapa tahun. Gitu ya, untuk yang proposal. Kalau untuk eh, bisnis model kanvasnya, mungkin cuma dicantumkan istilah-istilah umumnya saja. Bukan istilah-istilah umum, istilah-istilahnya saja. Gitu ya, Thomas dan teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada lagi, berarti sisa waktu saudara silahkan untuk menyusun bisnis model kanvasnya ya. Di setiap komponen, 9 komponen itu. Gitu ya. Lalu minggu depan kita presentasi dulu bagaimana bisnis model kanvas di setiap kelompok ya. Sebelum presentasi Ibu minta sudah dikumpulkan link PDF masing-masing kelompok PDF dari apa visualisasi bisnis model kanvasnya itu. Lalu untuk proposal silahkan untuk di selesaikan sampai ke komponen terakhir ya, mulai dari pendahuluannya sampai dengan rincian dana yang dibutuhkan di usaha kalian. Jadi ibaratnya bisnis model kanvas ini adalah poin-poin besar dari usaha kalian. Kemudian secara terperinci ada gambarannya di dalam proposal KWU. Begitu ya. Proposal KWU-nya juga kumpulkan dalam satu link drive. Nanti kita akan lihat, jadi kita akan sandingkan. Ketika kamu presentasi bisnis model kanvasnya, Ibu akan baca bagian proposalnya gitu ya. Jadi kamu itu akan menjelaskan apa poin, apa penjelasan yang sesuai dengan yang ada di proposal. Sementara untuk visualisasinya itu hanya poin-poin umum saja yang dalam proposal itu. Oke. Paham ya? Jadi pengganti PPT itu adalah visualisasi dari bisnis model kanvasnya. Hmm. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya kira cukup ya untuk kuliah KWU-nya. Silahkan untuk langsung kerja menyelesaikan isian dari bisnis model kanvas setiap kelompok. Bisa kan bisa kolaborasi ya, baca pakai Google Slide atau pakai Apo, lagi di PDF kan tinggal ya hasil kolaborasi. Tinggal berbagi siapa yang ngisi nomor satu, nomor dua, nomor tiga, dan seterusnya. Jadi silakan memanfaatkan media digital yang ada yang bisa bekerja secara kolaborasi. Ya, bisa jadi kolaborator. Apa pakai Canva, apa pakai Google Slide, itu silahkan saja ya. Mana yang bisa kalian eh, belum ya, bisnis model Canva sih ya template-nya. Ibu kepo ada tidak ya Canva ya? Canva. Saya cari dulu bisnis model Canvas. Bisnis. Bisnis.
Bisnis Maria Kanvas. Nah, ada. Nah, ya, kasih lihat ya. Cari yang gratisan, baik. Nah, kalau ada template-nya itu di Canva, bukan Canvas ya. Canva itu sudah ada template-nya. Cari yang gratisan ya, jangan ada tulisan yang pro. Kalau pro itu berbayar, kecuali kalau kalian punya akun yang pro ya. Nah, seperti ini kan ya. Nih, template-nya sudah ada. Jadi silahkan diisi customer segmentnya siapa, key partners-nya, key resources, sampai dengan cost structure. Nah, bisa didesain, sebutkan nama kelompoknya, didesain oleh siapa. Silahkan. Silakan bekerja ya. Kita akhiri kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Tetap semangat. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Keluar ya. Waalaikumsalam.